Ya, kita hari ini judulnya adalah Allah Keparat, Agama Keparat bikin Indonesia kere. Ya, saudara-saudara, ya ini bukan lagi cerita kepada tertentu karena Allah itu adalah bahasa Indonesia yang disadap dari bahasa Arab. Yang kalau dalam bahasa Ibrani itu Elohim, dalam bahasa Yunani itu Theos, di dalam bahasa Portugalnya Deo, di dalam bahasa Sanskritnya Dewa. Ya, ini kenapa nih internetnya down? Jadi gambarnya mengecil sendiri. Ya, hari ini tema kita ya bukan merujuk kepada satu agama tertentu karena kata Allah itu adalah kata serapan tadi ya, dalam bahasa Sanskritnya adalah dewa. Ya. Nah, Muhammad kemudian memonopolinya. Kalau saya menolak, ya, enak aja loh. Emang lu siapa? Sebelum Muhammad lahir ceprot, orang di Arab sudah orang-orang Kristen ya, orang-orang Kristen di Arab Saudi itu sudah memanggil Yesus sebagai Allah. Al-Maidah 71 ya. Buktinya Muhammad sampai susah payah ya, dia bilang telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Isa Al-Masih adalah Allah ya. Nah, demikian juga orang-orang Quraisy sudah menyebut Hubal itu adalah Allah. Ya, karena Muhammad juga berkata, ya, saya lupa ayatnya ya, tapi dikatakan jangan berkata bahwa Allah itu punya 3 anak Alat, Manat, Uzza. Artinya orang Quraisy sudah menyebut bapaknya Alat, Manat, Uzza ini Allah. Dan orang Kristen sudah menyebut bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Lalu kemudian si Nabi Cabul Muhammad ujuk-ujuk datang, enggak, Allah itu punyanya kita. Tolol Muhammad ini. Ya, tolol. Dan yang lebih tolol lagi, orang yang mengaminkan, orang Kristen yang mengaminkan. Lebih tolol lagi. Ntar binimu diklaim sama Habib Rizik, kamu iyain aja lagi ntar. Nggak apa-apa, kalau bini saya mah diaminkan nggak apa-apa, biar gua kawin lagi. Goblok juga di dasar. Aduh. Tetapi hari ini kita lagi cerita Allah dalam makna definisi di dalam bahasa Indonesia bahwa Allah itu bukan Tuhannya orang Islam, bukan dewanya orang Islam saja, tapi Allah itu adalah dewa, dewata. Harusnya lebih benar itu Indonesia itu menggunakan, makanya ini bahasa Arab di Indonesia memang mengacaukan ya. Bahasa Arab di Indonesia memang bikin kacau. Ya. Nah, kemudian agama, apakah agama itu cuma Islam di Indonesia? Ada banyak, ada puluhan. Ya, siapa bilang 40-an, puluhan agama di Indonesia, bahkan ratusan mungkin ribuan yang diakui ya, cuman Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, cuman 6 yang diakuin. Artinya yang lain nggak diakuin. Artinya yang menentukan siapa orang masuk surga itu, yang menentukan adalah anggota dewan dan menteri agama. Ya, nggak heran menteri agama selalu bilang saya ini menterinya semua agama di Indonesia. Nah, itu tadi ya. Ya Dajjal ya kan. Ya memang Dajjal, menteri agama itu Dajjal. Nah, yang namanya agama itu ada banyak, ada ribuan agama, ratusan bahkan agama di Indonesia. Jadi seharusnya Indonesia tidak boleh bahwa agama yang diakui hanya 6, nggak boleh. Itu berarti orang Indonesia sudah melanggar Pancasila. Balik lagi tadi, termasuk dengan kata Allah. Begitu kata Allah itu kemudian dimonopoli oleh orang Islam saja, maka orang Islam ini sudah anti Pancasila. Ya, karena ketika bilang ketuhanan yang Maha Esa, artinya Allah itu bukan dominasi bahwa itu hanya sebuah namanya Allah Islam. Kadang Allahnya orang Islam nggak punya nama. Orang Islam sendiri bingung dengan namanya Allahnya. Ya, orang Islam itu bingung. Kalau ditanya Allahnya namanya siapa, bingung. Ada banyak Allah di muka bumi ini. Ya, Allah Islam namanya siapa? Nah, terus, jadi memang banyak sekali ya. Makanya kemarin kita bikin seminggu kemarin kita ya, selama 1 minggu kita bikin tema Pancasila itu ya, dan tiap hari kita selalu singgung tentang Pancasila. Nah, hari ini kita sangkutkan dengan apologetik juga ya, tentang kata Allah tadi.
Ya, saya tidak henti-hentinya ya ngajari Anda bahwa jangan anti dengan kata Allah. Ya, karena Allah itu ya secara sejarah dan secara etimologi itu bukan Allah Islam, bukan Islam, nggak ada. Ya, orang Islam itu baru muncul ya abad ke-7 setelah Yesus. Ya, dan tadi sudah saya katakan orang Quraisy sudah menyebut bapaknya Allah Manat dan Usa adalah Allah. Orang Kristen ya di zamannya Muhammad di daerah Mekah Madinah, orang-orang Nasrani sudah menyebut Isa ya Yaswa ya Al-Masih adalah Al-Masih ya adalah Allah ya. Jadi Allah itu sama dengan Dewata, sama saja. Sama dengan Theos, sama dengan Elohim, sama dengan Eloah, sama dengan God. Nah, gitu ya. Nah, kemudian agama tadi saya sudah katakan ada ratusan, bukan cuma 6. Indonesia harus merubah. Selama Indonesia masih mengatakan agama cuma 6, maka kalian akan menjadi laknat biadab terkutuk oleh Pancasila. Karena kalian mengusung Pancasila, tapi kamu membatasi agamanya cuma 6. Artinya kamu tidak berketuhanan yang Maha Esa. Kamu biadab. Ya kan? Kalau kamu mengatakan bahwa agama itu cuma 6, berarti kamu sedang mengingkari Pancasila. Makanya Indonesia terkutuk. Karena dengan mengakui hanya 6 agama, maka kamu sedang mendikte, sedang mengebiri kepercayaan orang lain. Harusnya semua kepercayaan itu juga disebut agama. Definisi agama apa sih? Ya kan? Adalah sebuah institusi yang dibuat oleh manusia yang sepakat dengan keyakinannya dia. Ya kan? Apakah agama itu dibuat oleh Allah? Enggak ada. Muhammad aja tidak pernah ketemu Allahnya kok. Islam yang buatnya Muhammad. Kristen yang buat Paulus bukan. Kristen yang buat Konstantin, Kaisar Konstantin. Kristen itu bukan dibuat oleh Paulus ya. Paulus tidak pernah menyebut dirinya Kristen. Anda cari ayatnya di Alkitab dalam bahasa aslinya, rasul-rasul tidak pernah mengatakan bahwa aku Kristen. Mereka berkata bahwa kami pengikut jalan Tuhan. Ya, bukan Kristen, karena Kristen adalah sebutan dari orang lain. Ya, bahkan Katolik aja baru disahkan, agama Katolik itu baru disahkan kalau nggak salah tahun 1986. Tadinya namanya Kristen Katolik, tapi kemudian dipisahkan baru ada Katolik. Siapa yang membuat? Manusia. Apakah Tuhan Yesus? Bukan. Lalu ada orang Islam dengan tololnya berkata, mengapa orang Kristen tidak berani mengaku denominasinya apa? Karena di dalam Kristen tidak ada denominasi. Tuhan Yesus tidak menciptakan denominasi gereja apapun, merek gereja apapun. Tuhan Yesus tidak membawa gereja Bethel, Tuhan Yesus tidak membawa gereja Reform, Tuhan Yesus tidak membawa gereja Protestan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan gereja Katolik, bahkan Tuhan Yesus tidak memperkenalkan kata Kristen. Berarti benar dong bahwa Tuhan Yesus tidak mengenal Kristen. Oh, Tuhan Yesus mengenal. Ya, karena frasa Kristian adalah pengikut-pengikut Kristus. Cuman agama Kristen itu tidak pernah dibuat oleh Tuhan Yesus. Institusi agamanya itu nggak pernah dibikin. Karena di dalam institusi agama selalu ada ritual, selalu ada simbol-simbol. Tuhan Yesus tidak menciptakan ritual dan simbol-simbol. Sehingga kalau ditanya, apakah si Paul ini Trinitas? Ya bukan. Apakah si Paul ini oneness? Apalagi. Loh si Paul ini dulu oneness, siapa bilang? Taruhan 1 miliar, saya kasih uangnya Damari semua. Kalau ada yang bisa membuktikan saya berkata bahwa saya adalah oneness, uangnya Damaris tak kasihkan semua ke kamu. Apakah saya Trinitas? Bukan. Saya berasal dari gereja Trinitas. Gereja Trinitas.
Bentar, ini kok ya, internet. Kalau lagi asik, putus terus jadi gak enak nih ya. Oke, nggak apa-apa dah ya. Nah, kita terganggu sedikit ya. Jadi saudara, apakah saya Trinitas? Bukan. Apakah saya Yohanes? Bukan. Apakah saya saksi Yehova? Apalagi. Lalu apakah saya? Saya pengikut Kristus. Karena di dalam 1 Korintus 3, nggak ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Yesus, golongan apalagi itu. Nggak ada. Anda baca 1 Korintus 3, saya golongan Apolos, saya golongan Yesus, saya golongan, nggak ada. Saya golongan Trinitas, saya golongan Oneness, saya golongan Unitarian, nggak ada. Tolol ini orang Islam ya memang ya, makin lama makin tolol. Nah itulah agama, makin lama makin tolol. Kalau ada yang pernah dengar, ada yang bisa buktikan, saya ngomong bahwa saya adalah Oneness. Saya pernah ngomong saya adalah Oneness, pengikut Oneness. Uangnya Damari semua tak kasih ke kamu. Ya, kok bisa Pak uangnya Damari? Iya artinya nggak ada tolol. Artinya nggak ada saya ngomong begitu. Goblok lo. Nggak ada. Kalau ada yang pernah ngomong bahwa saya muridnya Samuel Damaris, saya ngomong begitu, saya kasih uangnya Damaris buat kamu. Tolol kamu dasar. Nggak pernah, ya. Saya tidak pernah berkata saya muridnya Samuel Damaris. Apalagi muridnya Samuel Damaris. Kalau saya manggil dia abang, semua saya panggil abang. Artinya saya merendahkan diri saya kepada mereka. Ya, karena mereka baik kepada saya. Apakah kalau mereka terus beda dogmanya dengan saya, terus harus saya lawan? Kayak kamu orang Islam, kalau beda, asal beda hadisnya, terus kalian saling bunuh. Enggak kan? Apakah saya ada bunuh Muri Wali karena gara beda dogmanya sekalipun dia hina saya? Apakah Rudi Yohanes itu saya bunuh gara-gara dia beda dogma dengan saya? Ada yang bilang, kalah debat sama Muri Wali. Muri Wali itu yang kabur dari YouTube-nya saya, dari somnya saya. Kalah debat dari Rudi Yohanes yang kabur dari somnya saya. Nggak ada orang tahan debat sama saya, mereka pasti kabur. Kalah nggak akan menang. Kalau ada orang menang debat sama saya, tak kasih 10 juta rupiah. Artinya bisa saja ada orang bisa menang. Kalau saya bilang tak kasih uangnya Damaris, berarti nggak mungkin tolol. Kalau saya bilang kasih 10 juta, berarti mungkin. Bisa ada yang menang debat, bisa. Menang debat lawan saya, tak kasih 10 juta rupiah. Kalau menang debat lawan saya. Nggak main-main, ya. Sebentar ya, ini kok error terus ya. Sebentar ya, ini kenapa nih error terus ini? Saya nggak puas ini. Ada apa ini ya? Ini yang satunya lagi connect. Saya ada 3 wifi nih ya. Yang satunya ini lagi mati, nggak apa-apa deh. Nah ini kita masih pembukaan belum ya? Nanti ya. Jadi di dalam kekristenan itu tidak kekristenan yang benar loh ya, tidak ada golongan-golongan, tidak ada denominasi, tidak ada. Makanya saya nggak pernah bilang saya ini Trinitas, saya ini Oneness, saya ini Unitarian, nggak akan pernah. Mengapa? Karena itu bukan golongan, itu adalah sebuah perspektif, sebuah tafsir. Namanya tafsir orang, ya. Apakah tafsir itu benar? Enggak. Kalau yang tertulis di Alkitab jelas, tertulis tekstual, Trinitas, baru kamu tidak boleh rubah dari situ. Misalnya Tuhan Yesus berkata, hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Kemudian hukum yang sama adalah kasihlah sesamamu. Nah itu tertulis, Anda harus ikutin. Tapi apakah syarat keselamatan? Yesus berkata dalam Yohanes 3, kalau kamu tidak lahir baru, tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak masuk
tidak akan melihat kerajaan Allah. Kedua, Paulus berkata, kalau kamu tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dalam hatimu ya bahwa Yesus Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, kamu tidak akan selamat. Ya kan? Itu tertulis jelas. Kalau Trinitas, Oneness itu nggak tertulis, Dul. Ya, jangan di ngarang-ngarang. Tapi kalau kamu tidak diakoni ya, kamu pasti masuk neraka tak jamin. Itu Matius 25 ayat 46 sudah jelas. Kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak diakoni ya. Itu jelas tertulis, jangan malah dirubah-rubah. Nah, orang-orang Islam mau memframing kalian, dasar tolol ini orang-orang Kristen yang mau di-framing orang Islam. Makanya saya memandang rendah orang-orang Kristen yang suka mangkal di tempatnya orang-orang Islam, lalu ikut kerasan-kerasani orang Kristen yang lain. Saya memandang rendah, tak anggap itu lebih rendah daripada budak, tak anggap lebih rendah daripada anjing. Orang Kristen yang mangkal di tempat channelnya orang Islam, lalu menjelek-jelekan orang Kristen lain, itu saya anggap lebih rendah daripada anjing buduk. Kayak Alengso, Amin Wijaya, itu tak anggap lebih rendah daripada anjing buduk. Siapa lagi? Orang-orang Kristen yang suka mangkal di tempatnya orang Islam, yang kemudian jelek-jelekan. Ria, siapa lagi? Jack, siapa lagi itu? Itu tanggap anjing buduk, saudara. Ya. Anjing buduk, pengkhianat, lebih rendah daripada binatang. Anjing buduk, lebih dari anjing buduk. Pengkhianat, sampai dia bertobat, baru kita terima. Ya kan? Nggak ada harganya. Ya, ahli neraka, para pengkhianat tidak masuk kerajaan surga. Itu sudah tertulis. Ya kan? Nah, Yudas itu nggak masuk surga. Yesus sudah bilang celakalah si Yudas ini. Yesus sudah bilang adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan. Ya, sudah jelas. Ya, kalau kamu ketemu ya, kalau kita nih kita bertiga kakak beradik, Budi, Wati, dan Susi. Kemudian Budi berantem sama si Wati. Lalu Wati langsung datang sama Susi. Mereka bertiga minta pembelaan dari Susi. Itu namanya mereka bertiga berselisih paham kakak beradik. Tetapi kalau Budi, Wati, dan Susi punya musuh namanya Freddy. Lalu tiba-tiba gara-gara Budi dan Wati ini berantem, si Wati pergi sama Freddy untuk memusuhi Budi. Padahal Freddy itu adalah musuh keluarga mereka. Maka si Wati ini adalah pengkhianat. Itulah Yudas. Sama seperti Yudas menyerahkan Yesus kepada musuhnya. Itu yang dimaksud ya. Supaya Anda ngerti. Nah, agama itu membuat orang jadi tolol. Mau agama Islam, mau agama Kristen, agama membuat orang jadi tolol. Mau agama Buddha, agama Hindu. Agama itu membuat orang jadi tolol. Kenapa? Karena agama bikin orang mata gelap. Dia tidak lagi berpikir dengan waras, dengan logikanya. Pak, mujizat itu kan tidak logika, siapa bilang? Mujizat adalah sesuatu yang rasional, tetapi saat itu Anda tidak bisa menjelaskannya. Tapi suatu ketika akan dijelaskan, akan terjelaskan. Kalau agama sampai kapanpun tidak bisa menjelaskan. Ya, tempo hari, minggu lalu kita cerita tentang Nuh. Bagaimana binatang-binatang bisa sampai ke Nuh, mujizat. Zaman itu mujizat. Hari ini kita jelaskan bahwa binatang-binatang itu sampai ke Nuh karena mereka Nuh bikinnya di atas gunung baterannya. Binatang-binatang itu dari bawah, kalau mau tsunami, kalau mau banjir ya dari bawah naik ke atas datengin Nuh. Kalau mau gunungnya mau meledak, ya dari atas turun ke bawah, binatang itu begitu. Sama zaman Musa, bagaimana bisa lautnya terbelah? Itu tsunami, Dul. Musa itu tinggal di tanah Midian. Dia tiap hari dia ngelihat laut kapan surut, kapan ini, dia lihat. Dan Musa itu ngerti ilmu alam. Dia belajar semua ilmu. Musa itu sarjana ya, sarjana Mesir. Dia mendapat pendidikan Mesir,
full, komplit. Dia panglima perang di Mesir. Ya, makanya waktu dia di tanah Midian, dia punya waktu 40 tahun buat mengamati itu laut. Dan dia tahu kapan laut itu surut. Zaman itu dibilang mujizat. Zaman sekarang kita bisa menjelaskannya. Tuhan itu begitu logis dan rasional. Di zaman itu tidak terjelaskan. Tapi itu terjadi dan Tuhan menggunakan itu. Di zaman sekarang semua, kadang hukum-hukumnya itu terjelaskan. Hari ini kita tidak mengerti bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air. Suatu ketika kita akan mengerti hukum apa. Karena semua itu ada hukumnya. Dan ia adalah pembuat hukum itu. Tetapi kalau Anda mau ngotot pokoknya begini, ya itu berarti Anda tidak rasional. Itulah agama, membuat Anda tidak masuk akal. Orang Eropa pun kalau beragama jadi tolol ya. Saya ketemu sama orang Eropa yang begini nih. Wah, kita lagi baca kitab, lagi baca Alkitab. Ada yang nanya, mengapa Tuhan menyuruh membunuh? Saya bilang, kamu lihatnya di mana? Di perjanjian baru Tuhan tidak pernah kita suruh bunuh orang. Di perjanjian lama ada. Mengapa di perjanjian ada tertulis seperti itu? Itu adalah narasi para nabi yang menulis. Apakah benar Tuhan yang suruh? Enggak. Ya. Tetapi untuk mudah dimengerti dan mempermudah komunikasi dibilang Tuhan membunuh. Berarti salah dong, tapi enggak. Yang salah kita yang menafsirkan. Karena konteksnya zaman itu ditulis berapa ribu tahun yang lalu, gaya bahasa itu. Hari ini gaya bahasa itu nggak akan diterima. Lalu orang Eropa ini, wah nggak bisa kan sudah tulis memang Tuhan suruh membunuh, berarti Tuhan memang membunuh. Nah itu udah kadrun. Ya, karena orang kadrun itu tidak pakai otak. Baca Alkitab udah boleh pakai otak. Tidak pakai otak. Kamu waktu proses belajar baca ini Budi, itu Wati, itu Bapak Budi, itu saja kamu sudah pakai otak. Nah, sama di Islam kamu tidak boleh pakai otak. Ya, kenapa? Bahkan kamu waktu ngaji saja artinya kamu nggak tahu. Ya kan? Disuruh ngapal, ditetel tanpa otak, jangan dipikir, dijalanin saja. Yang penting ya kamu dapat bidadari. Ya kan? Yang penting dapat bidadari. Makanya Indonesia jadi tolol. Anda lihat orang negara-negara agama. Kebetulan agama yang paling tidak pakai otak adalah agama Islam. Kebetulan saja. Agama Kristen Anda disuruh ada perintahnya. Ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Anda disuruh menguji segala sesuatu. Agama Islam, Anda bilang apa? Jangan banyak nanya, Dul. Al-Maidah 101. Al-Maidah ini memang bikin sial, bener ya, bikin kalian sial. Al-Maidah 101 bilang, jangan banyak tanya, nanti hukumanmu di neraka ditambahin. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Beda banget ya. Lanjut lagi. Lalu bagaimana bisa negara menjadi maju kalau orang-orangnya nggak pakai otaknya? Makanya nggak heran Anda kalau ada pameran otak di seluruh dunia, museum otak, yang paling mahal otaknya orang Indonesia. Karena masih ori, jarang dipakai. Pak Santiago malah ketawa, dibilangin, nggak percaya. Coba ke Berlin, itu ada pameran otak. Yang paling mahal otaknya Indonesia, masih orisinil. Otak saya udah ini Pak, paling murah. Wah, punya ya Pak Santiago mah udah kaput. Udah kaput itu, udah banyak permaksana sini. Otaknya Indonesia itu orisinil, saudara. Nggak main-main ya, otak Indonesia orisinil.
Ya kan, makanya orang berebut otaknya Indonesia. Transplantasi otak, pasti berebutnya otaknya Indonesia. Ori, Jo. Satu, prioritas otak Arab. Ya. Dua, otak Afghanistan. Tiga, otak Indonesia. Keempat, otak Malaysia. Empat besar ini, paling mahal. Paling mahal itu otak Arab. Kedua, otak Indonesia, otak Afghanistan. Tiga, otak Indonesia. Keempat, otak Malaysia. Ya. Paling murah, otak orang Yahudi. Kaput makan pokoknya. Rasis bener ya. Wah, rasis bener. Aduh. Aduh. Tapi begitu ya. Anda mau terima nggak terima, itu kenyataannya, saudara. Nah, ini saya belum selesai ya. Saya bikin narasi ini belum selesai nih. Saya kasih tahu lagi. Makanya negara-negara ya yang mengedepankan agama ya nggak maju. Loh, tapi zaman dulu negara agama bisa maju, Pak. Ya, zaman siapa? Zaman Salomo. Mengapa bisa maju? Karena di zaman itu agama adalah sebuah ilmu baru. Beranjak dari kebiadaban, dari kebarbaran, dari keprimitifan, lalu mereka membentuk satu bangsa di zamannya Musa. Dibuatlah satu struktur institusi dengan semua ritual-ritual diatur sedemikian. Di zaman itu, semua ritual itu ada gunanya. Nggak cuma ngawur-ngawuran, saudara. Nggak kayak sekarang. Anda tahu nggak kenapa Anda sholat cengang-cenging 5 kali cengang-cenging begitu? Sampai terkentut-kentut, ya kan? Nggak tahu kan kenapa kan? Muhammad aja nggak tahu kenapa begitu. Anda mah cuma cengang-cenging aja, yang penting cengang-cenging masuk surga. Masa cengang-cenging, cuma cengang-cenging 5 kali sehari Anda bisa masuk surga? Nggak mungkin lah. Habis cengang-cenging, Anda ngatang-ngatang, bini Anda yang suruh cengang-cenging di atas Anda. Ya, anak kecil, bocil disuruh cengang-cenging. Mana bisa masuk surga? Tetapi agama di zaman Salomo itu adalah sebuah penemuan baru, sebuah terobosan, sebuah filosofi baru. Makanya kalau Anda lihat perkembangan agama Yahudi sampai menjadi Kristen, itu adalah sebuah revolusi pemikiran manusia. Saya kasih gambarnya nih. Ya. Kita ini nggak main-main ya, yang nonton 1.700 ini. Ya, sekarang ini sudah 1.700 ya, nanti kita menuju 2.000. Ya. Saya share screen dulu ya. Nanti ya, habis ini Pak Santiamer boleh ikut merusak otak orang yang lain. Merusak otak. Nah, kita sekarang ini kan masih orisinil semua otaknya orang Indonesia nih. Nah, kita mau bikin rusak nih. Ya kan? Nah, saya bagi ya, saya share screen nih. Ini ada yang minta linknya ya, saya belum kasih linknya ya, sebentar. Nah, linknya selalu sama ya, Anda bawa simpan sendiri ya linknya ya. Link kita selalu sama. Bentar. Saya sharing dulu dah, saya share link dulu ya. Jangan rese. Link kita selalu sama, nggak ganti-ganti ya, selalu sama ya. Lebih kekal daripada Muhammad. Bentar. Ya, sudah saya pin ya. Oke. Ya, 1,7 yang like baru 500 nih, kurang ajar nih. Lama-lama saya kutuk juga kamu jadi kodok di dalam celana dalam. Yang nggak mau nge-like nih, ya. Nah, jadi saudara, ya. Tadi saya mau janji mau share ya, share screen ya. Nih, saya share screen ya. Kalau Anda lihat peradaban manusia nih ya, saudara, peradaban manusia nih. Ini kan dari zaman batu, zaman es, zaman apa lagi? Zaman baru ditemukannya api, baru mulai ya, baru ditemukannya roda. Di sini itu hukumnya apa?
Hukumnya di zaman itu adalah satu salah, satu suku binasa. Ya kan? Satu bersalah, satu suku dibinasakan, saudara. Dari zaman Adam sampai zaman Musa, sampai satu salah, satu suku dibinasakan. Contohnya cerita Yakub. Ya. Ketika anaknya Yakub yang perempuan itu diperkosa sama suku lain, saya lupa ya sukunya apa ya. Kemudian anaknya Yakub membunuh seluruh suku itu dibunuh, saudara. Yang salah cuma satu orang. Mengapa? Sebab kalau dibunuh satu orang, nanti yang sana kan nggak terima, balas lagi, balas-balasan nggak habis-habis, saudara. Itulah peradaban di zaman itu. Itulah cara berpikirnya manusia di zaman itu. Makanya basmi semua satu suku supaya jangan dibalas lagi. Jadi sudah satu suku selesai. Nggak ada cerita satu salah yang salah itu nggak ada. Karena semua orang tetap nggak mau terima. Salah benar dia saudara saya, salah benar itu anak saya. Jadi kalau kamu bunuh anaknya, maka dia akan balas lagi. Nah, ini balas lagi, nggak kelar-kelar. Jadi gimana? Kalau satu salah bunuh semua. Ya. Nah, makanya akhirnya di saat itu lahirnya peradaban Torah. Torah mulai diperkenalkan kepada orang Israel. Yaitu mata ganti mata kan. Eye for eye, mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Ya kan, nyawa ganti nyawa. Satu salah, satu itu yang dibunuh. Lo yang lain gimana? Bangsa yang lain sudah dibunuh semua saat itu. Sehingga orang Israel eksklusif punya. Di zaman ini, orang Israel, orang Ibrani, ya jumlah komunitasnya ya, saya kasih di sini nih. Komunitasnya, bukan komunitas dong ya, namanya populasi, total populasi. Ibrani, orang Ibrani cuma 70 orang. Kalau dia menerapkan hukum Torah, mata ganti mata, habis nggak mereka? Cuma 70 orang dibanding dengan bangsa-bangsa sekeliling. Ya. Tetapi di zaman ini orang Israel populasinya sudah 2 juta lebih, di atas 2 juta. Ini banyak, saudara. Dan dibunuh semua orang-orang suku-suku di daerah itu. Sehingga Torah ini menjadi peradaban bagi 2 juta orang. Minimum 2 juta orang sepakat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu enggak boleh, ini hukumnya kita begini. Enggak boleh satu orang suku Benyamin bikin salah, satu suku dihabisin semua. Enggak boleh. Kalau ada bangsa lain yang enggak punya hukum ini, bangsa lain kan enggak punya Torah. Ya kamu perang saat bangsa melawan bangsa. Dan Tuhan bilang di dalam narasinya, musnahkan. Kalau dia tidak mau Torah. Tetapi akhirnya bangsa-bangsa lain mau proselit. Contohnya orang Edom. Beberapa mau proselit datang menggabungkan kepada Israel. Di Israel itu nggak cuma orang Israel saja ya zaman itu ya. Akhirnya banyak orang Gibeon. Ya datang, proselit mereka. Orang-orang Midian. Akhirnya proselit. Contohnya Yitro itu ya. Yitro itu, anaknya Musa kan, mertuanya Musa. Banyak yang orang-orang non-Yahudi yang diproselit. Budak-budak yang diproselit banyak. Akhirnya mereka menjadi bangsa yang makin besar dan multinasional. Multibangsa dengan menganut hukum yang sama. Akhirnya tibalah di zamannya Salomo. Di mana peradaban mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya, ya itu menjadi luar biasa sekali, dan segala bangsa datang kepada Salomo untuk belajar, termasuk Ratu Sheba yang dari Yaman. Belajar sama Salomo. Apakah mereka bisa belajar? Nggak bisa. Mereka belajar selama puluhan tahun belajar Torah. 40 tahun mereka harus belajar Torah. Nggak mungkin dalam 1-2 tahun mereka menguasai Torah itu. Akhirnya mereka membawa sebagian-sebagian pretil-pretil. Dan bangsa-bangsa lain akhirnya sudah makin mengenal Torah, peradaban makin maju. Kemudian di zamannya siapa lagi? Zamannya Babel. Nah, zamannya Babel.
Ya, zamannya penaklukan. Daniel Sadrah, wah, Torah itu diperlakukan di zaman Babel. Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego, siapa lagi? Oh ya, Mordekai. Ini kan zamannya Babel dan Persia kan? Ya, ini menjadi Perdana Menteri kurang lebih sampai 150 tahun lamanya, saudara. Sehingga Torah diperdengarkan kepada seluruh dunia. Torah menjadi hukum universal. Makanya ini kemudian dikenal sampai ke zaman Yunani, di zaman Yesus, ya ini kan zaman Yesus. Sampai zaman Yesus ini kan. Maka ada hukum universal, Matius 7 ayat 12. Apapun yang ingin orang lain perbuat kepada kamu, kamu lakukan juga kepada orang lain. Orang di zaman itu mudah mengerti ini, saudara. Itulah inti dari Torah, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Mulai di sini itu peradaban. Saat akhirnya Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ya kan? Kasihilah musuhmu. Jangan membalas. Lihat, satu salah semua suku binasa. Kemudian ini peradaban sebelum tahun 1446. Ini adalah peradaban tahun 0 Masehi. Ya, ini adalah BC. Lihat, ini berlangsung selama 1500 tahun kurang lebih. Lalu di sini, kasihlah musuhmu. Lu nanti bonyok habis? Enggak. Karena orang sudah tahu kalau kamu ingin orang lain jangan curang sama kamu, kamu jangan curangi dia. Kalau kamu nggak pengen orang mengkhianati kamu, kamu jangan mengkhianati dia. Kalau kamu kepengin orang lain itu mengampuni kesalahan kamu, kamu ampuni dia. Ampuni musuhmu. Maka itulah kekristenan kemudian membuat hukum yang baru. Tidak semua perbuatan salah itu kudu dihukum dengan luar biasa. Kalau lawannya mengampuni ya boleh dilepas. Akhirnya orang damai, nggak balas-balesan. Karena ternyata dengan mengampuni orang hatinya malah lebih sejahtera. Dengan mengampuni orang jadi lebih lega. Dengan mengampuni orang jadi lebih damai. Hidupnya lebih tenang, lebih sukacita. Dan menjadi lebih baik. Orang yang diampuni juga menjadi hidupnya menjadi lebih baik dan dia meneruskan pengampunan itu kepada orang lain. Ya kan? Sampai tiba-tiba tahun 570. Muhammad bilang, Muhammad kembalikan ini. Bahkan nggak cuma ini, ya. Dia bilang apa? Bunuh kafir. Bunuh Yahudi dimanapun juga. Saudara bayangkan, Anda mau membawa hukum di zaman yang ini, ya, satu salah seluruhnya dibunuh. Orang Islam kan begitu kan? Lihat contoh Poso, lihat contoh Ambon. Satu salah semua dibantai kan. Tawuran kan, hobi kan. Lihat contoh Afghanistan. Iya kan? Wah, lihat contoh Palestina. Wah, Anda sedang dibawa ke ini nih. Nah, inilah. Anda sedang dibawa ke sini nih. Ketika hukum itu, ketika otak manusia berevolusi, ya, otak manusia berkembang, kamu mau dibalikin ke sana lagi dan tidak boleh berkembang di situ saja. Jangan banyak nanya. Modar nggak? Dan ini Anda mau bawa ke abad ke-20, sorry ya. Anda mau bawa ini ke abad ke-20, tahun abad ke-20 sampai 21. Anda mau pakai ini hukum ini di sini. Nah, itu kan maunya orang Islam kan, dengan ketololannya mau zaman bahula ini mau dibawa ke sana kan. Iya kan? Mencuri, siapa mencuri potong tangannya. Iya kan? Pak, Yesus kan juga ngasih perumpamaan Matius 5, Pak. Barang siapa matanya cabul, mendingan dicopot aja. Barang siapa tangannya berbuat jahat, dipenggal aja. Yesus lagi ngomong sama orang banyak dulu, ayatnya sudah jelas. Ketika Yesus ngomong sama orang banyak, pasti itu perumpamaan.
Artinya orang disuruh menyangkal diri, bukan disuruh motong tangannya benar-benar. Ya, kalau orang berpikir cabul, otaknya dicopot aja dong kalau begitu. Orang kalau berpikir cabul. Dasar tolol juga nih orang Islam ini. Itu kan perumpamaan. Kalau Muhammad nggak bilang perumpamaan, nggak ada bilang itu perumpamaan, disuruh bunuh benar-benar, disuruh potong tangan benar-benar. Sekarang bayangin orang mencuri, terus potong tangannya. Dia bisa kerja nggak? Nggak bisa. Akhirnya dia nyuri lagi kan, potong tangannya lagi. Akhirnya apa? Matilah. Mau makan apa kalau tangan dua-duanya dipotong? Dasar goblok ini hukum Islam ini kan. Lalu Anda mau bawa hukum Islam ini ke zaman hari ini. Makanya Allah keparat, agama keparat bikin Indonesia kere. Yang dihukum hanya rakyat jelata. Itu gubernurnya Aceh dihukum nggak itu korupsi? Enggak lah. Karena di dalam hukum Islam tidak ada hukuman bagi para koruptor. Nggak ada. Adanya hukuman bagi maling ayam. Alias apa? Alias tidak ada keadilan. Makanya Rocky Gerung itu tololnya minta ampun. Ada kepastian hukum dalam Islam. Iya, bagi rakyat jelata. Bagi koruptor, bagi pejabat, nggak ada hukumnya. Iya kan? Ngerti nggak? Tahu nggak bedanya? Betapa tololnya Anda ketika Anda mau mengembalikan Indonesia kepada hukum Islam. Dasar Rocky Gerung tolol itu. Mau bilang hukum di Islam lebih pasti. Iya, buat rakyat jelata pasti. 100% akurat buat rakyat jelata. Buat pemerintah, buat pejabat, buat para bangsawan yang enggak. Karena hukum di dalam Islam itu hanya bagi rakyat jelata. Bagaimana dengan hukum bagi di dalam kekristenan? Itu dari pemimpin sampai rakyat jelata. Bahkan pemimpin ya akan dihukum lebih berat. Ayatnya di mana? Barang siapa mengetahui, kepadanya akan dituntut lebih banyak. Ya, kita buka ayatnya ya. Barang siapa mengetahui caranya. Nah, lihat ya. Lukas 12 ayat 48 ya. Barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau pejabat atau pendeta berzina, kalau ada pendeta berzina, hukumannya bukan seperti rakyat jelata. Kasih double, Pak. Kasih double, Pak. Kalau ada pendeta berzina, hukumnya kasih double, Pak. Ya. Kalau ada ustadz berzina, diringanin, Pak. Kalau bisa jangan dihukum, ditutup-tutupin, Pak. Kalau ada pejabat korupsi, kalau bisa dilepasin, Pak, yang mending bangun masjid. Kalau orang Kristen pejabat korupsi, dihukum, Pak, yang lebih berat, Pak, daripada yang lain. Karena dia sudah mengerti kebenaran. Kalau ada orang Kristen berzina, ada pendeta berzina, hukum Pak lebih berat daripada yang lain. Karena dia sudah tahu kebenaran. Dia tahu lebih banyak. Dan dia memanipulasi umatnya. Beda kan? Jadi Anda lebih suka hukum Islam apa hukum di dalam Alkitab? Ya. Edan kan? Kalau Anda bisa bantai yang saya ngomong, saya kasih 10 juta. Ya. Kalau Anda bisa bantah saya ngomong, saya kasih 10 juta rupiah. Masuk sini. Nggak ada yang berani lah. Nggak akan ada yang bisa bantah lah. Ya kan? Itulah sebabnya saya bilang Allah keparat, agama keparat. Bikin Indonesia kere. Karena agama, apalagi agama Islam, bikin Anda stop berpikir. Nah, kita balik lagi tadi.
Kalaupun Anda menggunakan hukum agama yang ada di sini, orang Yahudinya pun sudah nggak berhenti di sini, saudara. Orang Israel saja hari ini nggak berhenti di sini, nggak berhenti di hukum yang ada di, ya saya kasih kuning nih. Sudah nggak di sini, sudah nggak di Torah lagi. Orang Yahudi sudah progres, mereka punya Talmud. Orang Kristen punya perjanjian baru. Orang Yahudi punya Talmud. Ya kan? Orang Islam, hadisnya pun malah tambah edan mau kembalikan ke sana, ke zaman bahula. Kan compong. Anda mau ngotot, mau bikin khilafah. Kalau gitu firman Tuhan tidak sempurna. Siapa bilang? Firman Tuhan sempurna. Manusianya yang tidak sempurna. Sehingga kalau firman Tuhan yang sempurna itu kenakan pada manusia, perjanjian baru adalah sebuah Torah yang kemudian pemahaman Torah yang benar. Karena di zaman perjanjian lama, orang memahami Torahnya itu dengan cara yang belum sempurna. Di zaman perjanjian baru, orang memahami Torahnya dengan cara yang sempurna. Hebat kan? Yaitu ternyata inti dari Torah, mengapa dibuat seperti ini? Intinya adalah supaya kamu mengasihi Tuhan. Intinya kan, Tuhan Yesus berkata kan, inti dari hukum Torah. 1 Matius 7:2. Apapun yang ingin orang lain perbuat pada kamu, kamu lakukan pada orang lain. Tetapi hukum yang paling utama di dalam Torah adalah kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segala hatimu, segala kekuatanmu, segala akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hebat kan? Iya. Makanya kamu mau mengembalikan dari hukum ini, tahun ini, kemudian Anda mau kembalikan ke zaman 3.500 tahun yang lalu. Kan edan kamu. Zaman batu. Yang cebok aja kudu jajari tangan kanan, tangan kiri. Ya. Cebok saja kudu diajarin tangan kanan dan kiri dan masih nggak ngerti. Masih nyala-nyalain tangan kiri itu tangan setan. Padahal orang yang bisa menggunakan tangan kirinya dengan sempurna, dia itu otak kanannya bekerja. Artinya apa? Kreatif. Makanya nggak ada orang Arab kreatif, orang Islam kreatif itu nggak ada. Oh, kreatif bikin anak, Pak. Oh iya, itu cerita lain. Itu bukan kreatif bikin anak. Ngehe itu bukan kreativitas. Itu nafsu, animal instinct itu. Ya, animal instinct. Anda paham nggak yang dimaksud? Anda nggak? Ya, oke. Jadi saudara tahu ya bahwa itu Allah keparat, agama keparat. Karena Anda mengatasnamakan Allah buat menghancurkan negara, buat Anda melanggar aturan negara. Pancasila yang sudah hebat begitu supaya Anda bisa hidup rukun bersama, Anda mau rubah-rubah dengan jadi hukum Islam. Itu kan namanya Allah keparat, agama keparat, bikin Indonesia kere. Coba kalau kamu jalankan Pancasila itu dengan sungguh-sungguh, Indonesia akan berhasil nggak? Saya jamin berhasil. Saudara. Jalankan Pancasila itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi Pak Paul menghina Islam, saya tidak menghina Islam. Saya mengkritik kalian orang-orang Islam cara beragamanya dengan cara saya. Ya, dengan kritikan yang sangat keras sekali. Saya tidak pernah menghina agama manapun. Kalau saya menghina Islam, saya akan ngomong dalam bahasa Inggris, saudara. Saya mengkritik kalian orang Islam di Indonesia yang tololnya minta ampun, termasuk Jokowi. Termasuk Jokowi. Kenapa kamu takut sama Islam, Jokowi? Nyatanya Allah Islam nggak bisa ngapa-ngapain saya kok. Iya kan? Kan butuh polisi kan buat tangkap saya kan? Butuh Interpol kan kalian buat tangkap saya. Allah Islam nggak sanggup kok. Mau saya dikirim santet gitu loh. Sampai sekarang nggak ada yang bisa santet saya kan? Nggak ada yang bisa kan? Iya, tandanya Allahnya kan nggak berdaya kan? Artinya Allah ada nggak? Allah Islam? Nggak ada. Ya, iya kan? Terus Anda tetap mengotot menyembah Allah Islam. Kadang Anda nggak pakai otak. Nah itu tadi itu loh. Makanya saya bilang tinggalkan agama. Nah, oke. Ini sudah 1.900. Ya, banyak kan? Nah, sudah 1.900 kan? Kita monolog dari Nabi ke-26. Oke, lanjut. Yang lain, silakan.
Siapa yang mau ikutan ngomong, boleh ya. Mau ikutan curhat, ikutan ngomong, boleh ya. Nah, ini sudah 1.900 yang nonton nih, tambah seru nih ya. Tambah kejang-kejang menggelinjang nih. Bentar, saya bacakan nih ya. Bentar ya, saya bacakan komentar ya, lucu-lucu nih di atas nih. Ini sudah 1.000, udah mau 1.900 lebih nih ya, udah mau 2.000 ya. Nah, ini memang harusnya, oh, Anda yang bisa menang debat lawan saya kasih 10 juta rupiah ya. Saya nggak bohong ya, 10 juta rupiah ya. Nah, terus ini, yang mau komen boleh ya. Memang saya ini ngomong, uh, ini ya, saya bantah si pendeta Yosua Tewu, kenapa orang Kristen nggak terapkan hukum yang barusan dia omongin. Orang Kristen di Indonesia menerapkan hukumannya, hukuman apa? Hukuman dari Konstitusi UUD 45, KUHP, KUH Perdata. Sekarang siapa yang mau melaporkan Yosua Tewu? Kan harus dilaporkan dulu kan. Bukannya terus kita ngerajam pakai batu kan, nggak boleh. Karena ada Roma 13, ada pemerintah di atas Anda. Jadi kalau Anda merasa Yosua Tewu itu yakin berzina, laporkan ke polisi. Dan saya merekomendasi kepada polisi untuk kalau memang Yosua Tewu terbukti berzina, hukumlah lebih berat daripada orang biasa. Itu. Ya, kalau memang terbukti hukumnya lebih berat. Contohnya pendeta yang di Surabaya itu ya dihukum berat ya. 10 tahun wedan loh. Ya kan? Itu bukan menyutubi loh, mencabuli cuma ngemek-ngemek tok loh. Bukan mensubuhi ya, tapi ngemek-ngemek. Megang-megang ngerayang-ngerayangin itu. Bukan ditidurin, bukan, digerayangin. Itu dihukum 10 tahun kalau nggak salah ya, yang pendeta Surabaya itu. Nggak main-main loh. Hukum berat. Harus hukum berat. Pendeta yang berbuat cabul jinah kepada jemaatnya harus dihukum lebih berat. Ya, saya mendukung. Tapi saya dengar Yosua Tewu dilaporkan ke polisi ya. Saya dengar. Saya belum tahu ya. Dan memang nggak ini juga. Gitu ya. Bagaimana dengan ustadz-ustadz itu malah dibelain sama kalian, kriminalisasi ulama. Geblek kan. Cebok pakai batu, tapi benar ya. Memang diajari di Al-Bukhari ya, cebok pakai 3 batu ya. Ada di Al-Bukhari suruh cebok pakai 3 batu. Saya ngomong sama orang Syiah sampai ketawa terbahak-bahak orang Syiahnya ini ya. Orang Syiah itu orang-orang Iran, saya bilang Al-Bukhari, katanya kamu memang benar itu ada. Dia ketawa tapi ditunjukkan nih, ini ada memang cebok pakai 3 batu. Ya. Ada nih ya, ini Anda kalau cari sekarang aja gampang loh. Anda tinggal cari ya, cebok dengan 3 batu Al-Bukhari dalam hadits sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari. Hadis tentang istinja ya. Nih. Istinja dengan batu, maka ya Abu Dawud bilang ya kan, hendaklah dia membawa 3 batu untuk beristinja, ya kan. Terus Rasulullah minta batu untuk bersuci, ya, melarang bersuci menggunakan benda najis. Ya, pada waktu Nabi buang air besar, beliau pernah menyuruhku untuk membawa 3 batu. Aku hanya mendapat 2 butir batu. Lalu aku mengambil kotoran yang telah kering dan membawanya kepada beliau batu yang ketiga. Ya, ceboknya Muhammad aja ceboknya pakai batu ya. Dan itu kan ayatnya. Beneran ada itu, saya nggak bohongan ya. Ada. Ya, cuman kadang-kadang saya malas nyarinya aja ya. Malas kasih taunya aja. Ya, jadi itu beneran ya, saya nggak bohongan ya. Anda kalau bisa, beneran coba pakai batu ya. Itu beneran ya.
Itu ingat nggak untuk membedakan tangan kiri, tangan setan, tangan itu zamannya Yunus ya, tahun 700 sebelum Masehi. Tuhan berkata kepada Yunus, Niniwe itu bangsa yang besar, membedakan tangan kiri sama tangan kanan aja nggak bisa. Nah itu kemudian 1400 tahun kemudian Muhammad baru cerita tuh tentang membedakan tangan kiri, tangan kanan. Bayangin 1400 tahun orang-orang tidak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Ya, coba ya, Anda lihat ya. Kita balik lagi ke timeline ini ya. Nih, kita balik nih. Saudara tahu nggak? Kita bikin timeline-nya ya. Ini peradaban Mesir nih. Torah ini diberikan di tengah-tengah peradaban Mesir. Melawan peradaban Mesir. Musa kan berasal dari Mesir ya, peradaban di mana ada piramid-piramid yang besar-besar itu ya, melawan peradaban Mesir yang satu ilmu geometri segala macam. Makanya Torah, di dalam Torah nanti Anda mengenal kata gematria dan ada aritmoi. Ya, apa gematria? Setiap huruf itu ada angkanya. Apakah aritmoi? Kitab Numbers itu bilangan, aritmoi. Kata gematria dan aritmoi itu berasal dari Torah. Ya. Itu mengenal itu. Anda bayangkan kekristenan lahir dalam filosofi Yunani. Dan ya kan? Filosofi kekristenan lahir zaman itu sudah ada stoik ya. Epikur apa namanya? Susah sekali ya, epikuras ya. Zaman itu sudah ada, Saudara. Anda cari ya nanti ya di YouTube ya, stoicism. Zaman itu sudah ada. Zaman kisah para rasul itu Paulus debat sama-sama orang Stoa, Saudara. Dia debat tentang kekristenan dengan orang-orang Stoa. Bandingan dengan Islam. Islam lahir ya dengan peradaban 3 batu untuk cebok. Ya. Zaman Bang Jahiliyah yang suka gorok orang. Ya. Buta huruf. Dan Anda mau dikembalikan ke zaman ini, Saudara. Ke zaman jahiliyah. Indonesia masyarakat madani itu loh. Kan betapa tololnya Anda kan. Anda harusnya baliknya ke sini. Di mana orang-orang berfilosofi dengan adu otak, Saudara. Makanya ayatnya di sini tuh 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu. Di sini ayatnya keluarnya Al-Maidah 101. Jangan banyak tanya. Nanti masuk neraka. Nanti hukumannya di neraka ditambah. Iya kan? Anda mau dibawa kemari kan goblok Anda. Makanya saya bilang ya, Allah keparat, agama keparat, bikin Indonesia tambah kere. Pancasila lahir di tengah peradaban dunia yang plural. Bahkan Pancasila 5 Principles itu dikenal di Eropa dan dilakukan di Eropa. Anda kira orang-orang Eropa itu belajar tepa selira, mawas diri, toleransi, di mana belajarnya? Dulu budaya Nusantara. Mereka belajar itu, Saudara. Orang-orang Eropa ini mencuri kekayaan Pancasila itu. Anda menyanyiakannya kan tolol Anda ini. Tolol goblok. Ya, tolol dan goblok. Ketika orang-orang Eropa mengamalkan the 5 principles, Anda malah mengamalkan khilafah. Anda mau jadi apa? Tolol.
Ketika ada orang-orang kaya saya kasih makan orang Indonesia, dicaci maki, kan tolol Anda. Ketika ada orang-orang yang korupsi, orang-orang cabul kayak Habib Rizik, orang-orang yang korupsi kayak Ustadz Yusuf Mansur, Anda malah elu-elukan. Ada Gilbert yang memperkaya diri, Anda elu-elukan. Orang kaya saya yang bagi-bagi makanan malah dimaki-maki sama Anda. Kan tolol goblok Anda kan? Iya kan? Kan tolol goblok. Ada nggak uang Damaris saya ambil? Nggak ada kan? Ada nggak uang kalian saya rugikan melalui YouTube saya? Laporkan ke polisi dong Damarisnya. Berarti kan Damaris tolol kan, pengurusnya Damaris tolol ngasih uang ke saya kan? Laporkan ke polisi. Kenapa kamu nggak lapor polisi? Karena kamu nggak berani. Atau memang karena nggak ada bukti. Atau memang karena memang Damaris nggak bersalah. Kamu yang sirik, kamu yang tolol, kamu yang benci, kamu yang memang jahat. Ahli neraka. Iya kan? Laporkan kalau memang ada yang nggak benar di Damaris. Iya kan? Damaris mendukung Papua Merdeka. Kenapa kamu nggak laporkan polisi saja? Damaris pendukung Papua Merdeka. Lalu Pak Ponto itu pembinanya loh sama Pak Jenderal Tobing. Itu jenderal-jenderal Pancasila dua-duanya. Masa mau disuruh dukung Papua dengan bodohnya? Nggak mungkin kan? Artinya yang tolol itu kamu atau Jenderal Tobing atau Pak Ponto. Kan kamu yang tolol kan? Yang tolol ini orang-orang Islam ini atau si Cek Amin Wijaya dan Alengso. Ya dua-duanya tolol, mereka semua tolol. Apa Jenderal Tobing Alengso, apa Jenderal Tobing sama Pak Ponto itu tolol? Mau saya ajak-ajak untuk mendukung Papua. Masa otak saya satu orang lawan seluruh penatua Damaris, saya bisa menipu seluruh penatua Damaris? Berarti saya maha pintar. Masa Pak Santi Amar sebegitu tololnya sehingga bisa saya tipu? Pak Putes demikian tololnya bisa saya tipu? Berarti saya maha pintar, maha benar, maha pintar, maha berhikmatlah Nabi Baginda Joseph Paulus Sang Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala firman-Nya, ya kan? Raja. Kalau agama itu memang produk budaya, ya. Agama tujuannya adalah ya tadi agama supaya jangan kacau kan. Tapi ya kalau agama di zaman Muhammad, ya memang dari orang cepot tiga batu yang mendingan dikasih ajaran Islam. Tetapi apakah sebelum zaman Muhammad itu di daerah sana jahiliyah itu kacau balau? Justru ketika mereka sudah jadi Islam, mereka jadi saling bunuh loh. Mereka tambah giat saling bunuh. Ya kan? Apakah orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ini kemudian berjaya? Bukan loh. Ya, ini contoh ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini fakta ya. Ini fakta nih. Di zamannya ini yang nulis Karen Armstrong ya, Karen Armstrong. Ya, saya lupa judulnya Mencari Tuhan atau yang satunya ya, saya lupa ya. Ini Karen Armstrong. Orang-orang Quraisy termasuk Muhammad ya, termasuk Muhammad. Dia melihat, dia pergi ke Syria, dia pergi ke Babel, ke Baghdad itu ya. Dulu Babel namanya kan. Mereka melihat bagaimana peradaban Kristen, bagaimana peradaban Yahudi. Ya ini dengan Torah, terus ada Musa. Di sini ada Injil. Ya mereka kan menurut mereka ada Yesus. Maka si Muhammad ini dia lari. Dia ingin supaya punya kitab suci yang namanya Quran dengan Muhammad. Karena mereka melihat bagaimana ya orang-orang Kristen ini berjaya. Dengan adanya Injil, dengan Yesus, mereka jadi tertib. Dengan adanya Torah, dengan Musa, mereka jadi tertib. Ada simbol. Dalam pemahaman yang dangkal, Muhammad bikin, oke, kalau gitu saya bikin Quran dan bikin Muhammad.
Apakah Muhammad ada? Fiktif ya. Ini Muhammad itu sama dengan Sinbad, Alibaba, Aladin. Ya kan? Ini kan satu zaman nih kisahnya 1001 malam kan. Kebetulan yang terkenal Muhammad karena dia menyangkutkan Quran, Al-Qurannya disangkut pautkan dengan Injil dan Taurat sehingga orang Kristen mau mendengar ceritanya. Ya kan? Nah, kemudian ini kan orang Quraisy, si Karen Armstrong bilang, orang Quraisy dia melihat mereka ini maju sekali peradaban. Sementara orang Quraisy ini begitu jatuh bangun, mereka tidak bersatu. Lalu orang Quraisy ini, oke, caranya supaya bersatu kita harus punya kitab suci, kita harus punya nabi. Ya kan? Tetapi kemudian apakah orang Quraisy itu setelah zamannya ada kitab suci dan nabi, apakah mereka terus jadi terkenal? Enggak ya. Justru orang Quraisy jadi terkenal bajingan kan? Yang mengkhianati Muhammad kan? Bahkan Muhammad membunuh 1.000 orang Quraisy kan? 1.000 orang Quraisy kan dibunuh kan? Dibunuh saat Idul Fitri kan? Id Mubarak kan? Mubarak kan? Hari kemenangan kan? Hari kemenangan dari membunuh 1.000 orang Quraisy. Artinya, siapakah kemudian yang terkenal? Apakah orang Quraisy? Gara-gara enggak. Tapi ideologi Islam yang terkenal. Orang Roma terkenal karena Kristen. Orang Yahudi terkenal karena mereka punya Torah. Zaman itu kan. Orang Quraisy nggak dapat apa-apa gigit jari. Yang dapat ideologinya kemana-mana. Sepertiga dunia. Ya. Tidak akan pernah bisa lebih dari sepertiga dunia kecuali nanti zaman antikristus selama 3,5 tahun. Bisa. Tetapi selama-lamanya, kecuali di zaman 3,5 tahun itu, Islam tidak akan pernah lebih dari sepertiga dunia. Karena itu sudah dikatakan ya bahwa sepertiga bintang di langit itu disesatkan. Ya. Apakah orang Quraisy ini terkenal? Enggak. Orang Quraisy terkenal bajingan malah dibunuh sama Muhammad. Yang terkenal orang apa? Arab. Apakah Arab orang Quraisy? Bukan. Arab yang mana nih yang terkenal nih? Arab yang di Irak. Abbasiyah. Apakah Abbasiyah ini? Oh iya. Abbasiyah itu kan dari Bani Hashimid. Ya, tapi apakah hari ini orang Quraisy? Bukan. Orang Turki. Apakah orang Turki orang Quraisy? Bukan. Ya, lucu ya. Jadi bangsa ini, Quraisy ini ada nggak dapat apa-apa dari Islam. Makanya Anda kalau mengusung Islam, apakah akan berjaya? Enggak. Ya, ideologinya akan berjaya, tapi bangsa Anda akan terpuruk. Islam itu berjaya karena dia menghisap darah bangsa atau negara dari yang mengusungnya. Orang Quraisy, bahkan orang-orang Irak habis. Orang-orang Turki habis dihisap darahnya oleh Islam. Khilafah itu bisa berdiri, berjaya dengan menghisap darah orang-orang yang mengusungnya. Ya kan? Itulah budaya. Demi harganya Islam itu dihancurkan semuanya. Adakah budaya Afghanistan, adakah budaya Turki, adakah budaya, hilang semua budaya itu. Ganti jadi budaya Islam, budaya Arab. Islam itu menggilas semua budaya. Ya kan? Kekristenan dia masuk dengan berbagai budaya. Makanya Kristen Aramaik, Kristen Syria, Kristen Ortodok, Kristen Rusia, Kristen Yunani, Kristen yang ada di Cina bisa beda-beda. Hanya kebetulan di Indonesia dalam masa kolonialisme Kristen Indonesia sangat Belanda banget. Kemudian kemasukan Kristen Amerika yaitu orang karismatik. Ya. Tetapi tetap dengan menghargai budaya, makanya saya kalau penginjilan, saya selalu bilang jangan mengganti budayanya jadi budaya gombleng-gombleng pakai band, pakai alat musik, pakai Badui, masuklah Badui, kalau masuk ke Haringan, masuk ke Haringan, gunakanlah budaya lokal, jadilah budaya lokal. Islam, hilang budaya Indonesia gara-gara Islam.
Bahkan bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya pun sudah ganti jadi Masya Allah, antum, anak, aki, uki, koki, kiki, kuku, keke, koko. Nah, ya kan? Barakallah, barakallah. Barakallah. Nah, itu Ya. terima kasih, barakallah. Anda ya ini ya, bagus kan ini kan Karen Armstrong bagus ya, mencari Tuhan kalau nggak salah. Anda lihat ya, ketika bahasa di Nusantara ya mengenal A, I, U, E, O. Gimana untuk huruf A? Hana Caraka, ya kan? Hana Caraka. Untuk membentuk kata ini ya, Hana Caraka. Untuk bikin H, nggak usah kasih apa-apa. Untuk bikin Hi, kasih ini. Ya, untuk bikin U kasih apa ini namanya? Suku. Untuk bikin E kasih apa? Gede. Untuk bikin O kasih taling tarung. Gimana taling tarung saya lupa ya. Taling tarung. Itu ya kalau nggak salah ya. A, I, U, E, O. Anda tahu nggak bahasa Arab? A, I, U. Udah. Cuman kenal A, I, U saja bahasa Arab. Nah, bahasamu yang mulia itu Anda bikin jadi A, I, U, A, I, U, A, I, U, A, I, U. Kan geblek kan? Peradabannya begitu mulia itu Anda mau ganti dengan A, I, U, A, I, U, A, I, U. Kan edan kan? Di zaman itu menjadi teratur. Di zamannya orang-orang Israel, zamannya orang-orang Kristen, zamannya orang Roma. Dengan kekristenan itu, negara Roma jadi terkendali, jadi mereka berhenti perang. Tetapi zaman Muhammad, ya zaman Quraisy itu menurut ceritanya, apakah Quraisy mendapatkan enggak, malah hancur loh. Iya, betul. Artinya agama ini bukan membawa keteraturan, tapi membawa kehancuran Islam. Dimanapun Islam berada, enggak tambah benar, tambah remuk. Karena politik kekuasaan itu, Pak. Karena mereka mencampur adukan tahayul, ya mereka mencampur adukan antara tahayul pendapat pribadi setiap orang. Tahayul yang dari pendapat pribadi orang itu ya artinya bukan, kalau tadi kan Torah itu kan benar-benar sebuah pewahyuan, ya kan, kebenaran yang sejati. Ya Yesus itu kan sebuah wahyu yang sejati. Tapi kan kalau Quran kan bukan. Itu adalah sebuah fiksi. Bahkan Al-Quran tertua aja ditemukan tahun sebelum Muhammad lahir loh. Artinya sebelum ada Muhammad sudah ada Quran. Lah kan bingung kan? Itu yang saya sebutkan tadi dua mata uang itu, Pak. Bolak-baliknya itu agama. Kalau itu ceritanya kejawen, kalau itu ceritanya pambudi, kalau itu ceritanya apa namanya kejawen, pambudi, terus apa lagi itu yang itu saya mungkin bisa menerima, ya. Apakah haringan, cerita orang Jahoba, ya saya bisa menerima bahwa itu adalah sebuah kearifan lokal dengan dua sisi mata uang. Tapi kalau itu ceritanya Islam, bukan. Islam itu benar-benar hasil keterbatasan manusia yang menggunakan berpolitik ya. Terus politiknya itu distempel pakai kata Allah. Cetak. Untuk memanipulasi. Orang itu dipaksa untuk menerima itu sehingga kacau balau tambal sulam. Makanya haditsnya orang saling berantem kan. Dan berantemnya itu kalau di dalam Kristen kita berantem, kita berdebat. Ya, saya dengan Muri Wali, mentok-mentoknya paling cuma apa? Si Muri Wali, cuma menghujat. Ada nggak Muri Wali kirim orang buat bunuh saya? Nggak ada. Orang Islam kalau sudah beda mazhabnya, hadisnya bisa bunuh-bunuhan. Iya. Setuju, Pak. Setuju. Nah, itu repotnya di situ. Orang kejawen bisa nggak bunuh-bunuhan gara-gara beda sama Pambudi sama apalagi itu aliran apa itu yang daerah Kuntilan itu. Terus ada lagi kan, terus apa sih Sunda Wiwitan. Mereka bunuh-bunuhan nggak gara-gara perbedaan apa yang mereka yakini? Enggak. Orang di daerah Sumatera, mereka ada banyak sekali keyakinan. Mereka dibunuh sama orang Islam loh. Mereka bunuh-bunuhan gara-gara agama. Di Sumatera pertama kali ada bunuh-bunuhan agama itu Islam loh. Ya kan?
Di dunia ini orang membunuh-bunuhan atas nama agama, ya, pertama kali ada itu zamannya Nimrod, ya. Terus kemudian zamannya Babilonia, Babel, Nebukadnezar. Kemudian karena agama berbeda gitu ya, kamu sana kafir bunuhlah kafir dimanapun juga lah. Nah kemudian zamannya Islam. Kristen aja hanya meresponi. Akhirnya setelah Islam merajalela baru 400 tahun kemudian Kristen meresponi perang salib itu. Ya. Dan setelah itu Kristen masuk dalam abad ke-8 karena terperangkap di dalam perang. Harusnya waktu itu jangan, ya, tapi sudah salah kaprah. Itu. Jadi apakah Islam itu sebuah enggak, tidak ada yang baik sama sekali dari Islam. Makanya di mana Islam di negara manapun Islam itu tidak akan membawa kebaikan, selalu membawa konflik. Dan orangnya nggak sadar. Makanya kudu menyadarkannya orang-orang kayak saya yang kudu teriak keras yang kebal hukum. Yang akhirnya mulai sekarang kan banyak sadar kan. Itu contoh, toa masjid sekarang sudah dikurangi kan gara-gara kita teriakin selama setahun. Terus puasa udah nggak digerebek lagi kan, kalau nggak puasa kan, warung-warung sudah nggak digerebek lagi, ya kan. Terus sekarang Pancasila udah mulai KC hukumannya dikurangi jadi 6 tahun. Apakah karena pengacaranya? Bukan, karena kita teriakin semua terus dari sini. Wah, ini ngeri nih. Maksudnya berarti semua orang-orang Islam yang lari ke Swiss yang minta refugee di Swiss itu minta refugee sama jin kafir ya? Iya, jin kafir ditelan tuh. Sampai sisa-sisanya aja nggak ketemu, ditelan habis. Tapi kita turut berduka ya buat anaknya Ridwan Kamil ya. Kasihan juga bagaimanapun juga anak sampai begitu hilang tragis ya, kita juga sedih juga ya. Soalnya kenapa Pak Paul? Remember kejadian setahun yang lalu apa itu waktu Bapak Stephen Tong ngadain KKR di Bandung, terus ada kadrun nyetop. Dia kan itu wali kota Bandung. And he doesn't do nothing. Si Kadrun Kamil ini. Itu, saya jengkelnya sampai sekarang. Orang lagi kebaktian di dalam gedung, nggak ganggu kanan kiri, nggak ada toa. Didatengin suruh bubar. Terus Stephen Tong bilang, oke, saya cuma mau berdoa terakhir. Berdoa terakhir aja nggak boleh katanya. Ini kan orang-orang gila. Nah itu waktu itu kan Ridwan Kamil kan wali kota. Dia nggak turun tangan, dia cuma minta maaf doang. Itu orang gila juga. Anyway, itu unek-unek saya hari ini, Pak. Thank you. Itu khilafah Pak Andi. Si Kamil itu, Ridwan Kamil itu. Makanya sekarang ditelan sama jin kafir. Ya. Sampai sisa-sisanya aja kagak ada. Habis ludas ditelan mutlak-mutlak. Ini ada berita, Wapres Maruf Amin berkata pertumbuhan Islam di Eropa pesat. Gundul Pak yang ini Wapres goblok banget, ini saya nggak heran Wapres Indonesia goblok banget. Islam di Eropa itu bertumbuh bukan karena konversi dari Kristen ke Islam atau ateis ke Islam, tapi karena imigrannya tambah banyak. Ya, yang minta tolong, minta ngemis-ngemis, minta bantuan sama Eropa, sama orang kafir, sama jin kafir ini. Keduanya beranak pinak macam tikus got. Itu ya. Oke.